Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Sinar Wahami. Hari ini kita belajar seleksi telur puyuh yang akan ditetaskan. Tujuannya untuk memperkecil risiko tidak menetas atau memperbanyak presentasi hasil penetasan. Yang pertama kita lakukan adalah membedakan telur yang bagus dengan yang tidak bagus. Karena cara kita manual, belajar kita manual, jadi kita mulai dengan cara yang manual. Yang pertama kita pilih ini menurut prediksi kita atau presentasi kita atau perkiraan kita. Jadi kalau telur seperti ini perempuan, jadi betina ini seperti ini, bulat dan bobot standar untuk penetasan. Saya kurang tahu penelitiannya berapa gram, tapi kita kira-kira aja seperti ini normal. Jadi kalau yang tidak normal seperti ini cowok yang kita pegang karena agak lonjong, jadi cangkang di ujungnya ini kurang bagus, jadi kita pisahkan. Kalau seperti ini yang kurang bagus, ini pasti tidak jadi dan akan meledak 10 hari kalau kita open seperti ini. Ini biasanya kita BS kan di akhir, karena kita juga nggak jual di karung, yang kita pisahkan seperti ini. Nah, ini seperti ini bagus. Terus ini kurang bagus karena ada kotoran. Jadi kenapa kurang bagus kalau ada kotorannya? Karena kotoran nanti kalau ke open akan panas ya, kotoran mengandung, jadi telurnya bisa setengah matang nanti. Nah, itu ada kotorannya, harus bersih. Nah ini mudah sekali pecah. Kalau retak kelihatan. Nah ini seperti ini retak ini retak. Jadi kalau diraba berasa nih, ini dia retak. Kita pisahkan. Tahap berikutnya atau tahap kedua seleksi. Tadi tahap pertama dari kandang kita kumpulkan dan kita seleksi ke keranjang. Setelah diseleksi dari keranjang, ini ada seleksi kedua, tahap kedua, jadi memasukkan ke oven. Kalau tadi udah kita masukkan, nah ini bisa kita seleksi lagi mana yang kurang bagus seperti retak. Nah kita juga sambil ini bisa tes retak di lampu. Jadi karena ini saya pakai kamera, jadi terlalu terang, jadi kalau kamera kita matikan, sebenarnya ini bisa dilihat dari sini, bisa dilihat dari, kita manfaatin lampunya seperti ini, nanti akan
agak nyala kemerahan yang akan pecah itu, atau yang cangkangnya tipis tuh akan tembus seperti itu. Nah, kita masukkan ini sambil diseleksi kemungkinan seperti ini. Masih ada yang kotor, jadi kita pisahkan karena nanti ini hasilnya kurang bagus menurut kita. Tahap ketiga atau tahap selanjutnya, kita biasa pakai ilmu peraba karena ini manual, jadi semuanya manual. Jadi caranya seperti ini. Jadi kalau kita posisi dari sini, dari pinggir kita geser ke sini, jadi sambil kita seleksi ada enggak yang pecah atau yang abnormal. Jadi seperti ini bisa membantu atau mengurangi yang enggak seharusnya masuk oven atau yang retak seperti ini. Jadi kalau di tangan, kalau retak akan berasa. Jadi kita lakukan contoh ini dengan pelan. Seharusnya kalau kita ngejar waktu ya kita cepat. Seperti ini kita geser. Ini kalau tangan kita berasa kalau ada pecah, karena sifatnya telur bulat. Jadi kalau ada retak atau apa itu retak ke dalam gitu, pencet, penyok gitu, nah itu kelihatan seperti tadi didorong seperti tadi. Nah ini seperti ini manual seperti ini. Ini tadi ada 3 cara, yaitu yang pertama tadi dari kandang kita ambil, kita masukin keranjang. Nah, kita dari keranjang kita seleksi, setelah masuk inkubator sambil kita cek, sambil kita seleksi. Nah ini telur yang menurut saya bagus, jadi ini cewek atau betina. Jadi karena saya di penetasan kali ini pengennya banyak betinanya gitu. Ini udah standar, kita isi lagi. Nah ini proses keempat atau yang biasa kita terakhir dari memilih kualitas telur yang akan kita tetaskan. Jadi sebelum inkubator kita proses, nah ini di sini kalau ada retak kelihatan. Jadi isi ini apa ini? Oh, apa? Bentar. Ini kotor tapi masih seperti ini. Seharusnya seperti ini kurang bagus karena ini ada kotoran. Jadi kalau kita open nanti kotorannya kering, panas, kandung panas yang berlebihan dibanding sisi lainnya. Nah itu akan merusak embrionya, atau panasnya nggak stabil, ya kemungkinan gagalnya lebih besar tuh kalau menurut kita. Jadi seharusnya ini tidak, tapi karena ini agak bagus kita coba nanti netes atau tidak. Tapi yang selama ini kita jalani nggak netes karena itu tadi yang menurut kita nggak stabil, jadi nggak rata panasnya. Jadi ini selesai ya memilih kualitas telur.
kita ulang tadi. Kalau memilih kualitas telur yang seperti ini dengan bobot dan kurang lebih bulat begini, ini menurut saya ini perempuan, ini cangkang yang kuat. Nah, itu yang akan kemungkinan persentasenya lebih besar menetas gitu. Persentasenya lebih besar. Nah, ini karena kita udah bagus, cangkangnya bagus, ya bagus, ukurannya bagus. Nah, seperti ini sebenarnya kurang bagus, tapi kita coba karena biasanya ini terlalu kecil, karena kita buat sampling. Sebenarnya sampling udah berulang kali, tapi kembali lagi ke ini. Jadi kita hanya presentasi, hanya kira-kira yang menentukan tuh Tuhan yang di atas, yang menentukan makhluk hidup. Lalu kita merawat dan berusaha cari nafkah atau cari rezeki dengan cara beternak. Jadi sudah hampir selesai, kurang sedikit lagi. Nah, sebelum ini udah dipastikan kualitasnya oke, dan berikutnya kita catat, dan per hari ini sampai dengan 15 hari ke depan, 16 hari dari sekarang itu akan tanggal penetasan. Jadi kita udah pilih kualitas seperti ini. Mungkin perlu diulang kalau kualitas yang kurang bagus seperti apa. Nah, ini yang dari kualitas kurang bagus, terlalu kecil. Terus ininya juga, ini cangkangnya lemah, ini tipis, gampang retak atau kotor karena kotoran. Nah, itu yang kurang bagus, retak, penyok atau pecah, cangkangnya agak penyok ke dalam atau retak, itu biasanya kurang bagus. Oke, ini sudah siap, sudah penuh, jadi kita tinggal proses dan tunggu 16 hari ke depan. Ya, itu tadi kita sama-sama belajar memilih kualitas telur, atau memilih atau mempresentasikan atau memperkirakan betina dan jantan, atau yang jelek dan yang tidak bagus dengan yang menurut kita bagus. Jadi, terima kasih atas parsi. Oke. Ya, kalau ini sorry tadi lupa. Jadi kalau ada kawan-kawan, teman-teman atau saudara-saudara atau yang siapapun yang lebih canggih, tolong kasih masukan aja ke email kita atau komen di video saya, karena saya buat video ini hanya untuk merekam aktivitas saya yang saya tahu, sebatas ilmu yang saya tahu, yang saya kerjakan karena saya masih belajar. Jadi karena mesin saya juga saya buat sendiri, ya anim sendiri, ya kemungkinan seperti ini. Jadi terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nanti di video selanjutnya dengan Sinar Wahana.